amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, orang tua, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, dipanjangkan umur kita dalam ibadah kepadanya dengan mengucap alhamdulillah. Ketika kita hidup di dunia, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Kata Allah bahwa hidup di dunia itu hanyalah senda gurau, hanyalah permainan. Kita hidup di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, pertama permainan. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang sedih, kadang bahagia. Kadang sempit, kadang lapang. Kadang sakit, kadang sehat. Bahkan hidup di dunia, kata Allah, senda gurau. Bimakna adalah senda gurau. Ya, dikala kita remaja menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang inginnya kemauan kita. Inginnya kemauan kita. Pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya jabatan, pengen punya ini, pengen jadi orang yang kaya, pengen jadi orang yang sukses. Boleh itu kita lakukan, tapi ingat, kita hanya satu-satunya cara adalah ibadah kepada Allah. Punya jabatan, ibadah kepada Allah. Punya uang, ibadah kepada Allah. Jadi orang sukses, ibadah kepada Allah. Bahkan jadi orang sempit, jadi orang miskin pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, lam takun mimman yukassirun taubah." Kata Allah di dalam hadits qudsnya, Allah berfirman, janganlah engkau menjadi, hai anak Adam, janganlah engkau menjadi membatasi taubatmu kepada Allah. Tuh, kita ini udah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Rajin ke pengajian, alhamdulillah. Sedekah rajin, alhamdulillah. Tapi ingat, belum tentu dosa-dosa kita nggak ada, belum tentu. Jangan sombong orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin berzikir. Belum tentu Anda, belum tentu kita, dosa-dosa kita nggak ada, pasti ada. Jangan dibatasi taubat kita. Ayo terus bertaubat, terus beristighfar, terus menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yutawwilul amal, kata Allah. Jangan memperpanjang angan-angan. Angan-angan, hayalan, pengen ini, enak kali kalau punya duit miliaran. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa berfoya-foya, berhayal-hayal kita, berangan-angan. Tidak boleh dalam agama kita berangan-angan. Bolehnya bercita-cita. Cita-cita boleh, tapi berangan-angan. Berhayal terus hidupnya, kerja enggak, sholat kagak, doa enggak, dia kerjaannya cuma berhayal. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Wa yarjul akhirata bi ghairi amal. Kata Allah, jangan mengharap kebahagiaan akhirat tanpa amal. Masya Allah. Kita pengen banget masuk surga. Pengen gak semua di sini masuk surga? Waduh, pengen banget kalau ditanya mau masuk surga apa neraka? Surga.
Pengen bahagia di surga apa enggak? Pengen. Benar enggak? Tapi kalau ditanya apakah sudah kita beramal dengan amalan akhirat? Waduh, kayaknya jauh kita. Jauh. Ditanya dengan amalan-amalan akhirat kita jauh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharap kebahagiaan akhirat tanpa amal. Nih kita lagi beramal nih, duduk di sini di masjid. Untuk apa? Untuk akhirat. Semuanya bakal pulang ke akhirat nggak nih? Semuanya yang duduk di sini pulang. Caranya gimana? Mati, meninggal dunia. Yaqulu qaulal abidina wa ya'malu amalal munafiqina. Berkata seperti orang ahli ibadah dan namun beramal seperti orang munafik. Tuh. Jangan. Kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri dari sombongnya ibadah. Iblis lihat. Iblis itu dulu ibadahnya luar biasa kepada Allah. Lebih dari kita. Tapi dia kenapa dikutuk oleh Allah? Masuk ke dalam neraka yang paling dalam karena sombong. Sombong itulah yang membuat kita menjadi orang yang nista. Sombong itulah yang membuat kita menjadi hamba Allah yang dihinakan oleh Allah. Maka jangan pernah sombong hidup di dunia. Rezeki dari Allah. Kita bisa sholat sehat dari Allah. Kita bisa makan kenyang perut kita, izin dari Allah. 1 suap nasi, 2 suap nasi, izin dari Allah. Kita bisa minum, izin dari Allah. Maka jangan kita bilang diri kita ini paling miskin. Saya miskin. Siapa bilang miskin kita ini? Hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kaya. Kalau kita merasa nggak cukup, nanti dicukupin di akhirat. Ini kita sekarang nggak cukup, dicukupin di akhirat. Kayak kita belanja di Indomaret. Kalau kita belanja di Indomaret atau kita belanja di pasar, apa yang kita bawa itu yang harus kita bayar. Benar nggak? Apa yang kita bawa, kita beli roti, ya bayar roti. Kita beli Indomie, kita bayar Indomie. Kita beli semua makanan, ya bayar semua makanan. Begitu juga di akhirat. Biarin deh di sini, kadang cukup, kadang tidak. Insya Allah semuanya kita yakin akan dicukupin di akhirat. Biar deh kita miskin di dunia, insya Allah jadi kaya di akhirat. Baru dikurangin di dunia, kita udah gelisah, udah takut, udah stres. Ntar kalau kita udah dikurangin rezeki kita di akhirat, mau minta bantuan siapa lagi? Kalau udah di akhirat dikurangin, ya udah kurang terus. Tapi kalau di dunia masih ada yang nolong, masih ada yang bantu. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'ti lam yakna." Jika diberi karunia ia tidak merasa cukup tuh. Diberi karunia dia merasa enggak cukup. Padahal udah cukup banget, sehat alhamdulillah. Sakit kurang cukup alhamdulillah. Ucapin udah semua itu. Wa in muni'a lam yasbir. Dan apabila dicoba ia tidak pernah bersabar. Tuh. Udah dah kita kalau udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ucapin alhamdulillah. Dan kalau kita lagi diuji kita mudah sabar. Rezeki kan enggak hanya uang. Bisa sholat begini, bisa baca salawat seperti ini rezeki. Rezeki jangan ngukur uang. Kita bisa ke masjid, ini rezeki loh. Bapak-bapak bisa sholat berjamaah, itu rezeki. Kita bisa duduk baca salawat Nabi, ini rezeki. Kita kan enggak. Rezeki kelihatannya uang. Kalau banyak uang enak nih. Belum tentu Pak. Belum tentu. Mudah-mudahan malam hari ini kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.